OB miskin berani melamar bos cantik tapi malah ditolak mentah-mentah dan dihina habis-habisan di depan semua karyawan. Tapi siapa sangka, beberapa bulan kemudian justru OB itu yang datang sebagai pengusaha muda sukses penyelamat perusahaan. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Yuk kita mulai ke ceritanya. Setiap pagi, saat matahari baru naik dan lampu-lampu kantor masih redup, sosok Raffi sudah lebih dulu terlihat di lorong-lorong gedung. Seragam OB berwarna abu-abu itu selalu rapi. Sepatunya bersih meski sudah bertahun-tahun dipakai. Tangannya sigap menyapu lantai, membersihkan kaca, dan merapikan ruang kerja tanpa pernah mengeluh. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Bagi kebanyakan karyawan, Raffi hanyalah OB biasa. Pendiam, jarang bicara, dan hampir tak pernah terlihat mengobrol panjang dengan siapapun. Jika disapa, ia hanya tersenyum sopan dan mengangguk kecil. Tak pernah ikut gosip, tak pernah mengeluh soal gaji, apalagi membicarakan atasan. Namun, satu hal yang tak bisa dipungkiri, hasil kerjanya selalu sempurna. Ruang rapat selalu bersih sebelum direksi datang. Meja kerja bos selalu tertata rapi. Bahkan detail kecil seperti aroma ruangan dan posisi kursi selalu tepat. Seolah Raffi memahami standar perusahaan lebih baik dari siapapun. Seringkali, saat karyawan lain pulang terburu-buru, Raffi masih terlihat mengepel lantai dengan tenang. Tatapannya kosong namun dalam, seolah pikirannya melayang jauh, bukan pada lantai yang ia bersihkan, melainkan pada sesuatu yang lebih besar. Tak ada yang tahu, setiap kali istirahat siang, Raffi bukan sekadar duduk diam di sudut kantin. Ia membaca laporan keuangan yang tertinggal di meja, memperhatikan percakapan para manajer, dan mencatat hal-hal kecil yang orang lain anggap sepele. Semua tersimpan rapi di kepalanya. Bukan karena ia ingin mencampuri urusan orang lain, melainkan karena ia sedang belajar. Di balik kesederhanaannya, Raffi menyembunyikan rahasia besar. Ia bukan OB biasa. Ia adalah seorang pengusaha muda sukses yang sengaja menanggalkan jas mahal dan mobil mewahnya. Ia memilih menyamar, bekerja dari bawah, untuk melihat seperti apa wajah asli manusia saat berhadapan dengan kekuasaan dan status. Baginya, kekayaan bisa dicari, jabatan bisa dibeli. Namun karakter manusia hanya bisa terlihat saat mereka merasa lebih tinggi dari orang lain. Raffi ingin tahu, siapa yang tulus, dan siapa yang hanya memandang dari luar. Dan tanpa ia sadari, di tempat sederhana itulah, takdirnya mulai bergerak. Penghinaan, penolakan, cinta, dan pembuktian besar. Semuanya akan berawal dari seragam OB yang kini ia kenakan dengan penuh kesabaran. Kehadiran Nadia sebagai bos baru langsung menjadi perbincangan hangat di seluruh kantor. Wanita berusia 32 tahun itu memiliki wajah cantik, tubuh jenjang, dan pembawaan elegan yang selalu dibalut pakaian mahal. Setiap langkahnya terdengar tegas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tajam dan tanpa basa-basi. Nadia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan ambisius. Ia mampu membaca peluang bisnis dengan cepat dan mengambil keputusan tanpa ragu. Namun di balik kecerdasannya, ada sifat dingin dan angkuh yang membuat banyak karyawan merasa tertekan. Bagi Nadia, dunia terbagi jelas, mereka yang berada di atas, dan mereka yang berada di bawah. Dan dalam pandangannya, OB berada di lapisan paling bawah. Setiap kali Raffi lewat membawa alat kebersihan, Nadia hampir tak pernah meliriknya. Jikapun berbicara, nadanya singkat dan kaku, seolah berbicara dengan benda mati. Pastikan ruang rapat bersih sebelum jam 9, katanya tanpa menatap wajah Raffi. Baik, Bu, jawab Raffi sopan, menunduk hormat. Tak sekalipun Nadia menyadari bahwa OB yang berdiri di hadapannya memiliki tatapan tenang dan penuh perhitungan. Tatapan seorang pria yang terbiasa memimpin, bukan diperintah.
Namun justru disitulah letak ketertarikan Raffi. Ia mengagumi kecerdasan Nadia, cara berpikirnya yang cepat, dan keberaniannya mengambil tanggung jawab besar. Dari kejauhan, Raffi sering memperhatikan Nadia saat memimpin rapat. Gesturnya tegas, suaranya mantap, dan matanya penuh ambisi. Raffi tahu, wanita seperti Nadia tak mudah ditaklukkan. Sayangnya, keanggunan dan kepintaran itu seringkali dibarengi sikap meremehkan orang lain, terutama mereka yang berpakaian sederhana. Beberapa kali Raffi menyaksikan Nadia memarahi staf dengan kata-kata tajam hanya karena kesalahan kecil. Bukan untuk mendidik, melainkan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Meski demikian, hati Raffi justru semakin tersentuh. Bukan karena ia membenarkan kesombongan itu, melainkan karena ia percaya setiap manusia memiliki sisi rapuh yang tersembunyi. Raffi merasa, di balik sikap angkuh Nadia, ada tekanan besar yang tak terlihat, beban mempertahankan perusahaan, ambisi membuktikan diri, dan rasa takut gagal. Diam-diam, perasaan itu tumbuh. Namun Raffi sangat sadar akan posisinya. Ia hanyalah OB di mata dunia. Ia memilih menahan perasaannya, memendam kekaguman itu dalam diam. Baginya, cinta bukan soal memiliki, melainkan tentang menghormati batas. Ia tak pernah berani bermimpi terlalu tinggi. Tak pernah berharap dipandang sejajar. Raffi hanya menjalani perannya dengan tenang, tanpa tahu bahwa suatu hari nanti, wanita yang memandang rendah dirinya itulah yang akan paling terpukul saat mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Di kantor itu, Raffi sudah terbiasa menerima tatapan meremehkan. Beberapa staf memanggilnya tanpa menyebut nama. Sebagian lagi menegurnya dengan nada tinggi seolah ia tak punya perasaan. Bagi mereka, Raffi hanyalah OB, sosok yang keberadaannya dianggap biasa, bahkan sering tak terlihat. Namun di antara semua itu, ada satu orang yang berbeda. Namanya Dinda. Dinda adalah staf administrasi muda yang baru bekerja beberapa bulan. Wajahnya cantik sederhana, tutur katanya lembut, dan senyumnya selalu hangat. Sejak hari pertama, Dinda memperlakukan Raffi seperti manusia seutuhnya, bukan sekadar pekerja rendahan. Mas Raffi, terima kasih ya, ruang arsipnya sudah bersih. Jadi enak kerja. Ucapnya suatu pagi sambil tersenyum tulus. Ucapan sederhana itu membuat Raffi tertegun. Ia hanya mengangguk kecil, tapi hatinya terasa hangat. Sudah lama tak ada yang mengucapkan terima kasih dengan tulus padanya. Setiap waktu makan siang, Dinda sering melihat Raffi duduk sendirian di sudut kantin, hanya dengan nasi bungkus sederhana. Suatu hari, ia memberanikan diri mendekat. Mas, makannya jangan sendirian terus. Ini, aku ada bekal lebih, katanya sambil menyodorkan kotak makan kecil. Raffi sempat menolak dengan halus, tapi Dinda memaksanya dengan senyum lembut yang sulit ditolak. Sejak saat itu, kebiasaan makan siang bersama pun dimulai. Mereka tak banyak bicara soal pekerjaan besar, hanya obrolan ringan tentang hidup, keluarga, dan mimpi sederhana. Dinda tak pernah bertanya berlebihan. Ia hanya mendengar. Beberapa kali, Dinda menegur Raffi dengan sopan saat melihatnya kelelahan. Mas Raffi, jangan terlalu dipaksakan. Duduk sebentar juga nggak apa-apa, katanya dengan nada khawatir. Tak ada nada memerintah. Tak ada rasa merendahkan. Raffi melihat ketulusan itu. Ia bisa merasakan perbedaan jelas antara kebaikan yang dibuat-buat dan kebaikan yang lahir dari hati. Dan Dinda adalah tipe orang yang baik tanpa alasan. Dalam diam, Raffi mulai menghargai kehadiran Dinda lebih dari sekadar rekan kerja. Bukan sebagai cinta, setidaknya belum. Tapi sebagai seseorang yang mengingatkannya bahwa masih ada manusia yang melihat nilai seseorang dari sikap, bukan dari seragam yang dikenakan. Persahabatan mereka tumbuh perlahan, sederhana, namun hangat. Dan tanpa mereka sadari, di tengah hiruk-pikuk kantor yang penuh kesombongan dan kepalsuan, justru dari ketulusan Dinda itulah, benih kebahagiaan sejati mulai bersemi. Perubahan suasana kantor mulai terasa sejak awal bulan itu.
Wajah-wajah ceria perlahan menghilang, digantikan bisikan cemas dan tatapan penuh kekhawatiran. Grafik penjualan menurun tajam, proyek-proyek besar tertunda, dan laporan keuangan yang biasanya rapi kini dipenuhi angka-angka ganjil yang sulit dijelaskan. Perusahaan sedang goyah. Rapat demi rapat digelar hampir setiap hari. Dari balik pintu ruang rapat, suara Nadia kerap terdengar meninggi. Nada tegasnya berubah menjadi penuh tekanan. Sebagai pemimpin, ia merasa semua beban ada di pundaknya. Namun alih-alih mencari akar masalah dengan kepala dingin, Nadia mulai melampiaskan stresnya pada semua orang. Tak ada lagi senyum. Tak ada toleransi untuk kesalahan sekecil apapun. Suatu pagi, ketika lantai ruang direksi belum kering sepenuhnya, Nadia keluar dari ruangannya dengan wajah tegang. Matanya menangkap Raffi yang sedang mengepel. "Kamu ini kerja pakai otak enggak sih?" Bentaknya tajam. "Kalau sampai ada klien terpeleset, kamu mau tanggung jawab?" Semua mata tertuju pada Raffi. Raffi berhenti sejenak, lalu menunduk sopan. "Maaf, Bu. Saya akan lebih hati-hati." Jawabnya tenang. Tak ada perlawanan. Tak ada pembelaan. Padahal, Raffi tahu lantai itu masih aman. Ia tahu kemarahan Nadia bukan tentang lantai basah, melainkan tentang ketakutannya sendiri. Hari demi hari, tekanan semakin berat. Beberapa staf mulai saling menyalahkan. Ada yang diam-diam menghilangkan dokumen. Ada pula yang berusaha menutup-nutupi kesalahan dengan memanipulasi angka. Kecurangan kecil berubah menjadi masalah besar yang perlahan menyeret perusahaan ke jurang kebangkrutan. Raffi melihat semuanya. Ia melihat bagaimana laporan keuangan sering tertinggal di meja setelah rapat. Ia membaca sekilas angka-angka yang tak masuk akal. Ia mendengar percakapan pelan di lorong tentang dana yang dipindahkan tanpa izin. Semua itu tak luput dari pengamatannya. Namun Raffi tetap diam. Setiap malam, setelah kantor sepi, Raffi mencatat semuanya di buku kecil miliknya. Tanggal, nama, angka, dan kejadian. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan untuk menyimpan kebenaran. Sementara itu, Dinda mulai terlihat paling gelisah. Ia sering lembur untuk membereskan administrasi yang berantakan. Beberapa kali ia hampir menangis karena tekanan, namun tetap berusaha tersenyum saat bertemu Raffi. "Mas, kayaknya kantor ini lagi nggak baik-baik aja," ucap Dinda pelan suatu malam. Raffi hanya tersenyum tipis. "Tenang, Din. Setiap masalah pasti ada jalannya." Dinda tak tahu maksud kalimat itu. Tapi ketenangan Raffi memberinya sedikit rasa aman. Dalam diam, Raffi tahu satu hal pasti. Waktunya hampir tiba. Bukan untuk membalas hinaan. Bukan untuk menjatuhkan siapapun. Melainkan untuk membuktikan bahwa kebenaran, sekecil apapun, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda bagi Raffi. Sejak pagi, hatinya gelisah. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena satu keputusan besar yang telah ia pikirkan berhari-hari. Ia tahu risikonya. Ia tahu konsekuensinya, namun perasaan kagum yang ia pendam terlalu lama akhirnya menuntut kejujuran. Bagi Raffi, mengungkapkan perasaan bukan soal berharap diterima, melainkan soal keberanian menghargai perasaan sendiri. Sore itu, ketika sebagian karyawan masih berada di kantor, Raffi memberanikan diri mendekati ruang kerja Nadia. Dengan pakaian OB yang sederhana dan tangan sedikit gemetar, ia berdiri di depan meja sang bos. "Bu Nadia, boleh saya bicara sebentar?" ucapnya sopan. Nadia menatapnya singkat. Alisnya terangkat. "Ada apa? Cepat. Saya masih banyak kerjaan." Raffi menarik napas dalam-dalam. "Saya tahu ini mungkin terdengar tidak pantas. Tapi saya ingin jujur. Saya mengagumi ibu. Dan saya berniat melamar ibu dengan cara yang terhormat." Sejenak ruangan itu hening. Lalu, tawa Nadia pecah keras. Bukan tawa terkejut,
melainkan tawa meremehkan yang menusuk hati. Beberapa staf yang mendengar ikut mendekat. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu yang berubah menjadi ejekan. "Obe, kayak kamu berani melamar aku," kata Nadia dengan suara tinggi. "Lihat dirimu dulu di cermin, Raffi. Aku nggak akan pernah jatuh cinta sama orang miskin yang cuma bisa ngepel lantai." Kata-kata itu menghantam Raffi tanpa ampun. Tawa pecah di ruangan itu. Ada yang berbisik sinis, ada yang tertawa terang-terangan. Harga diri Raffi seakan diinjak-injak di depan semua orang. Namun ia tetap berdiri tegak, menahan perih yang merayap di dadanya. Di sudut ruangan, Dinda menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Air matanya jatuh melihat Raffi dipermalukan sedemikian rupa. Ia ingin membela, ingin berteriak, namun kakinya terasa lemas. Raffi menunduk perlahan, lalu tersenyum kecil, senyum pahit yang syarat makna. "Terima kasih sudah jujur, Bu," ucapnya tenang. "Saya tidak menyesal telah berkata jujur." Tak ada kemarahan di suaranya. Tak ada dendam di matanya. Ia berbalik pergi, melewati karyawan-karyawan yang masih tertawa. Setiap langkah terasa berat, namun kepalanya tetap tegak. Harga dirinya mungkin diinjak, tapi martabatnya tidak runtuh. Di lorong sepi, Raffi berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, menenangkan hatinya. Bukan karena sakit hati pada Nadia, melainkan karena ia akhirnya memahami satu hal penting. Cinta yang sejati tak akan lahir dari penghinaan. Sementara di belakangnya, Dinda hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa pria sederhana yang baru saja dihina itu justru memiliki hati paling besar di antara mereka semua. Pagi itu kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada sapaan ramah dari Raffi di lorong. Tidak terdengar suara alat pel yang biasa menemani awal hari. Beberapa karyawan bahkan belum menyadari ada yang berbeda, hingga sebuah amplop putih tergeletak di meja bagian umum. Surat pengunduran diri. Tulisan tangan Raffi rapi dan tenang, hanya berisi beberapa baris singkat. "Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya belajar banyak tentang kerja keras dan ketulusan di sini. Semoga perusahaan ini selalu diberi kebaikan." Tak ada keluhan, tak ada tuduhan, tak ada penjelasan panjang. Kabar pengunduran diri Raffi cepat menyebar. Pasti malu setelah ditolak kemarin. Ya wajar, Obe mana tahan dihina begitu. Sudah tahu diri, syukurlah. Bisik-bisik sinis memenuhi kantor, seolah kepergiannya hanyalah bukti bahwa ia memang lemah. Nadia sendiri hanya membaca surat itu sekilas. Ia menghela napas pendek, lalu meletakkannya begitu saja. "Ya sudah, cari Obe pengganti," katanya dingin, seolah Raffi tak pernah berarti apapun. Namun tidak bagi Dinda. Dinda membaca surat itu berulang kali. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia mengenal Raffi sebagai sosok yang tenang, dewasa, dan penuh kendali. Pria seperti itu tak mungkin pergi hanya karena rasa malu. Kalimat dalam surat itu terlalu damai untuk seseorang yang kalah. "Mas Raffi bukan orang yang kabur," gumam Dinda pelan. Saat jam makan siang tiba, Dinda berjalan ke sudut kantin tempat Raffi biasa duduk. Kursi itu kosong. Nasi bungkus sederhana yang biasa ada pun tak terlihat. Dadanya terasa sesak, seolah ada ruang yang tiba-tiba menghilang. Sore harinya, saat pulang kerja, Dinda melihat sesuatu yang membuatnya semakin yakin. Di laci arsip yang sering digunakan Raffi untuk membersihkan ruangan, tertinggal sebuah buku catatan kecil. Ia tak berani membukanya, tapi nalurinya mengatakan buku itu bukan sekadar milik Obe biasa. Sementara itu, jauh dari kantor, Raffi berdiri di depan gedung tinggi dengan kaca berkilau. Ia melepas seragam Obenya, melipatnya dengan rapi, lalu memasukkannya ke dalam tas. Tak ada amarah di wajahnya. Hanya ketenangan seseorang yang telah menyelesaikan satu bab penting dalam hidupnya. "Cukup," ucapnya pelan. "Sekarang saatnya kebenaran bicara." Dan tanpa disadari siapapun di kantor itu,
Kepergian Raffi bukanlah akhir, melainkan awal dari guncangan terbesar yang akan mengubah segalanya. Sebulan setelah kepergian Raffi, kondisi perusahaan semakin memburuk. Apa yang sebelumnya hanya terasa sebagai gejolak kecil, kini berubah menjadi badai besar yang menghantam tanpa ampun. Angka-angka di laporan keuangan kian tak masuk akal. Arus kas macet. Proyek unggulan satu persatu gagal dieksekusi. Para investor mulai menarik dana mereka. Ruang kantor yang dulu ramai kini dipenuhi wajah-wajah tegang. Surat peringatan menumpuk di meja manajemen. Telepon dari klien berhenti berdering. Bahkan gaji karyawan mulai terlambat dibayarkan. Nadia yang biasanya tampil percaya diri kini terlihat rapuh. Setiap pagi ia datang dengan mata sembab dan wajah pucat. Emosinya mudah meledak. Namun kali ini bukan karena marah, melainkan panik. Kenapa semua laporan ini salah? Bentaknya dalam rapat darurat. Siapa yang bertanggung jawab? Tak ada yang berani menjawab. Satu persatu pegawai dipanggil dan di-PHK. Tangisan terdengar di beberapa sudut kantor. Dinda termasuk yang masih bertahan, namun hatinya hancur melihat rekan-rekannya pergi tanpa kepastian. Ia bekerja dengan gemetar, berusaha merapikan administrasi perusahaan yang nyaris runtuh. Di tengah kekacauan itu, Dinda teringat pada Raffi. Ia teringat ketenangan Raffi saat semua orang panik. Ucapan Raffi yang terdengar sederhana namun penuh keyakinan. Dan catatan kecil yang pernah ia temukan, yang diam-diam ia simpan, meski tak pernah ia buka. Mas Raffi, siapa sebenarnya kamu? Bisik Dinda dalam hati. Sementara itu, Nadia mulai menerima kenyataan pahit. Ia hampir gagal. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian. Tak ada lagi bawahan yang bisa disalahkan. Tak ada lagi kesombongan yang bisa ia andalkan. Hingga suatu pagi, sekretarisnya masuk dengan wajah terkejut. Bu Nadia, ada kabar, ucapnya gugup. Seorang pengusaha muda ingin bertemu. Katanya, dia tertarik menyelamatkan perusahaan ini. Nadia menatap tajam. Siapa dia? Sekretaris itu menggeleng pelan. Identitasnya dirahasiakan. Tapi nilainya sangat besar. Cukup untuk menutup semua kerugian kita. Ruangan itu seketika sunyi. Harapan yang hampir padam kini kembali menyala, meski dibalut tanda tanya besar. Siapa pengusaha misterius itu? Mengapa ia tertarik pada perusahaan yang nyaris bangkrut? Dan mengapa semuanya terasa terlalu tepat waktu? Di kejauhan, seseorang tersenyum tenang. Karena permainan sebenarnya baru akan dimulai. Ruang rapat utama pagi itu dipenuhi ketegangan. Meja panjang yang biasanya dipakai untuk membahas target kini menjadi saksi nasib perusahaan yang berada di ujung tanduk. Para manajer duduk dengan wajah tegang. Sementara Nadia berada di kursi utama, menggenggam pulpen dengan tangan gemetar. Pintu ruangan terbuka perlahan. Semua kepala menoleh bersamaan. Seorang pria muda masuk dengan langkah tenang. Mengenakan jas hitam elegan yang melekat sempurna di tubuhnya. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih dan berwibawa. Aura kepemimpinan terpancar jelas dari sorot matanya. Beberapa orang berbisik pelan. Dia pengusaha muda itu. Masih muda sekali. Namun bisikan itu mendadak terhenti. Karena saat pria itu mengangkat wajahnya sepenuhnya, waktu seolah berhenti. Itu Raffi, OB yang dulu mereka hina. Pria sederhana yang pernah mereka tertawakan. Kini berdiri di depan mereka sebagai sosok yang sama sekali berbeda, namun tetap dengan tatapan tenang yang dulu. Selamat pagi, ucap Raffi dengan suara mantap. Nama saya Raffi Pratama. Beberapa karyawan menelan ludah. Ada yang menunduk, ada yang membeku di kursinya. Raffi melanjutkan. Saya tertarik berinvestasi di perusahaan ini karena potensinya besar. Namun sebelum bicara soal uang, saya ingin bicara soal karakter. Kalimat itu menghantam ruangan lebih keras dari teriakan manapun. Raffi menatap satu persatu wajah di hadapannya.
Selama saya berada di sini sebagai OB, saya melihat banyak hal. Kerja keras, tapi juga kesombongan. Ketulusan, tapi juga penghinaan. Nadia tak sanggup mengangkat wajahnya. Tubuhnya kaku, dadanya sesak. Potongan-potongan kejadian terlintas di benaknya. Kata-kata kasar, tawa meremehkan, dan penghinaan yang ia ucapkan sendiri. Air matanya jatuh satu persatu ke atas meja. Saya tidak datang untuk membalas dendam, lanjut Raffi tenang. Saya datang untuk memberi kesempatan kedua. Tapi hanya untuk mereka yang menghargai manusia, bukan jabatan. Ruangan hening. Tak satu pun berani berbicara. Di sudut ruangan, Dinda menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar menahan haru. Kini ia mengerti segalanya. Ketenangan Raffi, caranya memandang hidup, dan kebaikan yang tak pernah dibuat-buat. Pria yang dulu makan siang bersamanya di sudut kantin, kini berdiri sebagai penyelamat banyak orang. Dan untuk pertama kalinya sejak krisis itu dimulai, harapan benar-benar terasa nyata. Namun bagi sebagian orang, hari itu bukan hanya tentang harapan, melainkan tentang penyesalan yang datang terlambat. Malam itu kantor sudah hampir kosong. Lampu-lampu sebagian dimatikan, menyisakan cahaya temaram di lorong utama. Di ruang kerja baru yang kini ditempati Raffi sebagai investor utama, suasana terasa hening dan berat. Pintu diketuk pelan. Masuk, ucap Raffi tenang. Nadia melangkah masuk dengan wajah pucat. Tak ada lagi riasan sempurna. Tak ada lagi sikap angkuh. Wanita yang dulu selalu berdiri paling tinggi itu kini tampak rapuh. Tangannya gemetar saat ia berdiri di depan Raffi. Raffi. Suaranya bergetar. Aku minta maaf. Kalimat itu keluar begitu saja, diiringi air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Nadia menunduk dalam, seolah seluruh harga dirinya runtuh malam itu. Aku salah menilaimu. Aku terlalu sombong, terlalu buta oleh jabatan dan status, katanya terisak. Aku menyakitimu, menghina kamu di depan semua orang. Raffi menatapnya lama. Tak ada kebencian di matanya. Hanya ketenangan seorang pria yang telah berdamai dengan masa lalu. Saya sudah memaafkan, Bu Nadia, jawab Raffi pelan. Karena menyimpan amarah hanya akan menyakiti diri sendiri. Nadia mengangkat wajahnya dengan mata merah. Harapan kecil muncul di sana, namun langsung padam saat Raffi melanjutkan ucapannya. Tapi hati saya sudah ada yang menjaga, katanya tegas namun lembut. Dia melihat saya bukan dari apa yang saya miliki, tapi dari siapa saya sebenarnya. Saat itu, langkah kaki terdengar di ambang pintu. Dinda berdiri di sana. Ia berniat menyerahkan berkas, namun terhenti saat mendengar kalimat terakhir Raffi. Tangannya refleks menutup mulut. Matanya membesar, lalu berkaca-kaca. Air mata bahagia perlahan jatuh di pipinya. Raffi menoleh dan tersenyum padanya. Nadia mengikuti arah pandang Raffi. Seketika ia mengerti. Dadanya sesak, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena penyesalan yang tulus. Dia pantas mendapatkannya, ucap Nadia lirih. Terima kasih, sudah mengajarkan aku arti menghargai manusia. Nadia melangkah pergi dengan langkah tertunduk, meninggalkan dua hati yang perlahan saling menemukan. Di ruangan itu, Raffi dan Dinda saling menatap. Tak ada kata yang perlu diucapkan. Karena dalam keheningan itu, mereka tahu, cinta yang lahir dari ketulusan, tak pernah salah memilih jalan. Beberapa bulan berlalu, dan banyak hal berubah, bukan hanya pada perusahaan, tetapi juga pada hati orang-orang di dalamnya. Di sebuah gedung kecil dengan dekorasi sederhana, Raffi dan Dinda akhirnya mengikat janji suci. Tak ada pesta mewah, tak ada kemewahan berlebihan. Hanya senyum tulus, doa yang hangat, dan cinta yang tumbuh dari perjalanan panjang penuh ujian. Dinda mengenakan gaun putih sederhana. Wajahnya berseri, matanya berbinar penuh kebahagiaan.
Raffi berdiri di sampingnya dengan setelan rapi, namun tetap dengan sikap rendah hati yang tak pernah berubah. Saat ijab kabul terucap lancar, air mata haru mengalir dari banyak mata yang menyaksikan, termasuk dari mereka yang dulu pernah meremehkannya. Di antara tamu undangan, Nadia hadir dengan wajah tenang. Ia menyalami Raffi dan memeluk Dinda dengan tulus. "Jaga dia baik-baik," ucap Nadia pelan. Raffi mengangguk hormat. "Terima kasih, Bu. Saya doakan Ibu juga selalu diberi kebijaksanaan. Tak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah kedewasaan." Sementara itu, perusahaan perlahan bangkit. Suntikan investasi dari Raffi tak hanya menyelamatkan keuangan, tetapi juga memperbaiki sistem dan budaya kerja. Karyawan yang tersisa diberi pelatihan, kejujuran dijunjung tinggi, dan tak ada lagi perlakuan semena-mena berdasarkan jabatan. Yang paling mengejutkan, setiap pagi Raffi tetap datang paling awal. Ia berjalan menyusuri lorong kantor dengan senyum ramah, menyapa satpam, staf, hingga petugas kebersihan. Banyak yang terdiam malu, mengingat masa lalu. Namun Raffi tak pernah menyinggungnya. Ia memilih memberi contoh, bukan mengungkit kesalahan. "Jabatan itu titipan," ucapnya suatu hari dalam rapat. "Yang abadi adalah cara kita memperlakukan manusia." Bagi Dinda, kebahagiaan bukan tentang status suaminya, melainkan tentang pria yang sama yang dulu duduk bersamanya di sudut kantin. Pria yang tetap menghargai orang lain meski kini berada di puncak. Dan begitulah hidup berjalan. Cinta sejati tak lahir dari kemewahan, melainkan dari ketulusan yang diuji oleh penghinaan dan kesabaran. Bagi Raffi dan Dinda, kesederhanaan menjadi awal, dan kebahagiaan abadi menjadi akhirnya. Cerita ini mengajarkan bahwa manusia tak pernah pantas dinilai dari pakaian, jabatan, atau harta yang tampak di mata. Penghinaan bisa melukai, tetapi ketulusan selalu menemukan jalannya sendiri. Saat kesombongan runtuh, barulah hati belajar merendah. Raffi membuktikan bahwa balasan terbaik bukan dendam, melainkan kebaikan. Dan Dinda membuktikan bahwa cinta sejati lahir dari keikhlasan. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan siapa kita di mata dunia, tetapi siapa kita saat tak punya apa-apa. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang jabatan maupun penampilan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.